Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah. Subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai makna zakat. Seperti diketahui bahwa salah satu tabiat manusia ialah adanya mau melakukan sesuatu apabila dia mengetahui bahwa di situ ada kebaikan buat dia. Semakin tinggi kebaikan yang ia harapkan peroleh, semakin besar semangatnya untuk melakukan itu. Sebaliknya, manakala ia tidak ketahui bahwa di balik sesuatu itu ada kebaikan, maka ia malas untuk melakukannya. Apalagi kalau dalam perbuatan itu dia merasa dirugikan. Nah, inilah nasibnya zakat. Karena masyarakat kita masih banyak yang menganggap zakat itu merugikan dia. Akibat daripada itu sehingga ya itulah yang kita lihat. Kemarin sudah terlaksana kecamatan yang kedua melaksanakan Maulid Akbar. Yaitu pertama dulu Malusit Tasik, sekarang kemarin ini kecamatan baru yang ditempatkan di desa, di gunung, di Kairenge. Menurut laporan pengurus kemarin itu bahwa yang terkumpul sampai bulan September di kecamatan di Kabupaten Baru ini oleh pengurus Basnas baru 14,9 miliar. Artinya 14 miliar 900 juta. Jadi sisa tambah 100 juta untuk mencapai 15 miliar. Hari ini saya mendapatkan undangan dari Sengkang untuk acara Maulid jam 12. Diharapkan sudah tiba di sana jam 11 di rumah jabatan Bupati untuk istirahat sebelum pergi ke Masjid Agung. Di sana akan dilaksanakan acara. Rencana berangkat dari sini jam 8 karena jalanan ke Sengkang ada yang ya Masya Allah. Lalu kita telah membahas bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap zakat. Dari zakat merugikan ke zakat menguntungkan. Supaya bersemangat untuk berzakat. Nah, untuk itu maka perlu disosialisasikan. Baik dari hukum zakat itu maupun daripada keutamaan zakat itu. Dan ini yang kita sudah catat dan disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka itu berubah persepsinya dari zakat merugikan ke zakat menguntungkan. Dari makna kata zakat ada 4, yaitu yang pertama kebersihan, yang kedua adalah pertumbuhan, perkembangan, yang ketiga adalah kebaikan, yang keempat adalah berkah. Kita sudah mencatat yang pertama dan yang kedua, makna kebersihan dan makna pertumbuhan, perkembangan. Bahwasanya zakat itu bagi penerima jelas
sudah jelas. Bagi penerima yang namanya mustahik. Mustahik. Adapun mereka yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Muzaki. Sementara yang belum berzakat, tetapi ya juga tidak masuk dalam kategori mustahik penerima, maka mereka itu termasuk namanya mumfik. Mumfik. Mumfik ialah orang yang berimpak. Mumfik. Amfaka yumfiku. Impakan. Fahuwa mumfikun. Makna yang ketiga yang kita catat sekarang dari kata zakat ialah as-salah. As-salah. Kebaikan. Jelas bahwa manakala kita mengeluarkan zakat, berarti kita melakukan suatu kebaikan kepada saudara-saudara kita. Dan ini buat pimpinan Basnas baru itu dilaporkan. Nah, ini dalam rangka Maulid Akbar, di situ kita selalu melaporkan berapa yang terkumpul dari mana, kemudian akan dibagi kemana. Laporan pertanggungjawaban. Nah, setelah kita dengarkan pembagiannya di mana, di situ kita tahu begitu kebaikan yang dibawa oleh zakat itu. Dan bagi muzaki sendiri yang selama ini dipahami masyarakat, betul membawa kebaikan kepada yang menerima, tetapi bagaimana saya yang mengeluarkan? Nah, di sini yang perlu kita tahu. Zakat itu bukan as-salah kepada penerima, tapi juga as-salah kepada muzaki. Pada muzaki. Itu bagaimana? Pertama, as-salah kebaikan di bawah itu ialah adanya menjadi tolak bala. Zakat itu tolak bala. Menurut riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bizakat." Hasinu shawab. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Aroki ko. Hebat sekali. Kalau kamu tidak menulis, saya katakan hebat sekali memorimu. Saya tidak berani seperti itu. Bahwa yang pernah kita dengarkan dari guru itu kita ingat semua. Di situ perlunya dicatat. Hasinu amwalakum bizakat, bentengilah harta kalian dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Wadawu mardakum bisadaqah.
dan obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi coba lihat di sini. Sudah jadi tolak bala, juga jadi pengobat. Jadi obat. Nah inilah jadi masalah. Jamaah kita selalu saja ada yang minta didoakan karena sakit, penyakitnya macam-macam, bawa botol. Tetapi tidak tahu ini hadis Nabi. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Jadi hanya botol doang, kata orang Jakarta. Botol doang mana TV. Terima kasih. Tidak ada, tidak mengamalkan ini hadis Nabi. Saya ingat Ustaz Amri di Pangkep. Kalau ada orang bawa botol, dia tanya, "Kamu gatu batuna?" Saya sendiri tidak tahu apa itu yang dimaksud beliau. "Kamu gatu batuna, adakah batunya?" Ternyata batunya itu amplopnya. Dan jelas saya tidak akan minta. Karena harapan saya pada Allah, hadiah terbesar bagi saya itu apabila berkah yang kita doakan. Itu kecil itu. Tapi yang paling diharapkan berkahnya. Sisa itu masalahnya masyarakat kita. Saya berikan istilah napuji mana makesinge, tapi dek ni sengi mangke makesinge. Napuji mana makesinge, ni kadek ni sengi mangke makesinge. Semua senang dengan yang baik, tapi tidak tahu memberi nilai yang baik. Ini Nabi mengatakan apa? Hasinu, bentengi. Jadi zakat itu benteng. Benteng daripada bala. Kita sudah catat dua makna sebelumnya. Makna kebersihan, makna pertumbuhan, perkembangan. Sekarang ini berarti lagi benteng. Tolak bala. Ada cerita saya. Sewaktu Panglima di Makassar, orang Ambon bernama Sawedi Merasa Besi. Beliau itu selalu menghadiri pengajian saya di Al-Markas, pengajian subuh. Ini Pangdam. Pangdam 14 Hasanuddin. Dan kalau kita salat, karena saya makmum, di belakang imam, dia di sebelah kanan saya. Dan beliau itu pernah datang di pesantren kita. Waktu itu acara kita di Bulu Lampang, di mana panggungnya menghadap ke timur. Itu ada yang jadi apa namanya sekarang ini jamaah menghadap ke barat. Hadir Pangdam 14 ini.
Ya, karena selalu hadir, saya dulu itu bisik-bisik beliau. Apakah Pangdam berkenan kalau kami undang datang ke pesantren? Katanya insya Allah. Datang betul waktu diundang. Tapi kamu belum ada semua datang. Ini kasusnya di Al-Markas, pernah sekali ikut pengajian. Dan waktu selesai keluar, hilang sandalnya. Hilang sandalnya. Ajudan pusing keliling cari. Hilang sandalnya Panglima. Walhasil Jumat depan datang lagi. Datang lagi. Ikut pengajian, dan saya kalau pengajian selalu ditutup dengan salat seperti di sini. Saya tidak tahu ustaz-ustaz yang lain, yang profesor-profesor itu apakah melakukan atau tidak. Setelah selesai, itu ajudan cepat sekali berdiri di pintu. Berdiri di pintu, semua jamaah yang keluar dikasih kupon. Jamaah yang mengikuti pengajian tadi. Apa ini ada kupon? Kan Al-Markas itu luas halamannya. Di Jalan Sunu, sebelah timur. Ternyata mobil Pangdam itu penuh dengan sembako di belakang. Paket. Yang waktu itu tidak kurang 50.000 nilainya satu paket. Waktu itu. Jadi ada gula pasirnya, ada berasnya, ada minyaknya, ada sarungnya lagi. Ini Al-Markas antara Jalan Sunu dengan Pasar Terong. Itu jamaahnya. Jamaah Jalan Sunu adalah ya akademisi, intelektual, karena di situ Jalan Sunu adalah perumahan dosen-dosen UNHAS, dosen-dosen senior. Kalau dosen-dosen junior ada di Taman Andria, ada perumahannya di sana, dosen-dosen junior. Tapi dosen-dosen senior ini yang di Jalan Sunu. Sampai orang membuatkan istilah, mengatakan begini, kalau ada undangan di perumahan dosen UNHAS Taman Andria, kemungkinan besar itu adalah akikah. Tapi kalau ada undangan di Jalan Sunu, kemungkinan besar itu adalah takziah. Karena orang tua semua mati satu-satu tuh. Ini Jalan Sunu simbol intelektual. Pasar Terong ya simbol masyarakat lapis bawah. Ya. Akar rumput. Nah inilah jamaahnya. Jadi kita memberikan pengajian itu kombinasi ini antara yang tinggi itu daya pikirnya dengan yang masih rendah. Nah, ketika tadi turun, orang yang lewat ini dari Jalan Sunu mau pergi ke Pasar Terong. Nah semua yang lewat itu tidak bisa dapat itu tadi sembako karena tidak ada kuponnya. Yang dikasih hanya yang ada kuponnya, yang ada kupon yang habis pengajian. Ini gara-gara sandal hilang. Saya katakan ini berkahnya sandal hilang. Menyebabkan ada itu. Ya. Rupanya Pangdam itu berpikir, barangkali saya ini masih kurang zakat saya. Barangkali saya ini dapat musibah kehilangan sandal gara-gara
masih kurang saya punya zakat. Makanya Jumat depannya datang membawa sembako, dibagi-bagi kepada jamaah yang habis salat jamaah subuh dan mengikuti pengajian. Itu hasinu amwalakum bizakat. Tapi ini berkelanjutan dengan kisah wakil bupati dulu. Ya, wakil bupati Pak Kamril. Waktu Maulid Akbar kita di Kecamatan Balusu ditempatkan di Masjid Madelo. Ya. Waktu selesai Maulid, ya, wakil bupati ini hilang juga sandalnya. Nah, jadi itu ajudan juga itu keliling. Ternyata waktu itu Ustaz Amin Asad baru mau teriak mengatakan, bari kurangin sekena. Tiba-tiba ada pengurus masjid. Rupanya pengurus masjid ada simpan sandal itu. Tidak tahu ajudan. Jadi Ustaz Amin Asad baru teriak, bari kurang ke apa sekena. Nah, tiba-tiba sudah dimunculkan oleh panitia. Tertawa semua orang itu waktu itu. Ini hasinu amwalakum zakat. Ada pernah pejabat di Baru terbakar rumahnya. Tapi yang lucunya itu ada emasnya yang tetap utuh. Tersisa itu dari kebakaran itu. Dia di situ dia sadari bahwa betul ini berkah daripada zakatnya itu yang selalu keluar. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang sakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kamu minta diobati, jangan lupa kasih sedekah. Walaupun bukan ya kepada pembaca, tapi jadikan salah satu obat. Apa hubungannya antara sedekah dengan obat? Kita biasa berobat sama dokter, dikasih resep beli di apotek obat. Tapi ini sedekah, kata Rasulullah tahu. Kita kembali ke akidah. Siapa yang menyembuhkan? Ini kuncinya di sini, siapa yang menyembuhkan? Apakah obat yang menyembuhkan atau siapa? Kita mukmin itu tidak boleh punya akidah bahwa obat yang menyembuhkan. Kita jadi musyrik. Apa kata Ibrahim? Iza maritu wa huwa yashfin. Apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan, Allah. Obat ini adalah alat. Sebab tapi yang punya kuasa yang di atas. Yang punya kuasa yang di atas. Inilah dulu waktu Andre Guruta Muin Yusuf, Ketua Majelis Ulama Kalisi Dendreng, sakit masuk Faisal. Saya dicari, disuruh anaknya cari saya. Kudek memang meruntuk kejupan dan no kemangkoso. Mulira enggak? Ketemu saya, kaget juga saya. Saya juga kaget, kenapa Guruta ini suruh cari saya? Walhasil, saya pergi ziarah sama beliau di rumah sakit Faisal. Saya pergi pagi-pagi. Setelah selesai bacakan doa, saya pamit, lalu saya disodorkan sama beliau itu uang 500.000. Bayangkan ini, uang 500.000. Itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Coba, Andi Guru Sanusi baca saja sudah cukup lama jadi ketua MUI. Ini sebelumnya. Beliau itu ketua MUI. Saya tidak mau terima.
Saya masih basimang, saya nggak masih, buang kasih nah. Idik mesti tina aja balingi guru tu. Apa bilangnya sama saya? Melorong nggak japa, bercanda nggak japa. Apakah kamu inginkan saya ini sembuh atau enggak? Itu anunya pertanyaannya pada saya. Ketika dia sodorkan uang saya tolak, apakah kamu inginkan saya sembuh atau tidak? Oh, tentu kita inginkan. Nah, kalau kamu inginkan, ambil. Dia mau buktikan itu, dawu mardakum bisadaka, obati orang sakitmu dengan sedekah. Obat. Ya terpaksa. Itulah pemberian yang paling berat rasanya saya terima. Pemberian yang paling berat, sedekah yang paling berat saya terima. Ringan ini pemberian Haji Abidin sama saya dengan mobilnya itu, dengan mobil Fortunernya Haji Abidin diberikan kepada saya itu tidak berat saya terima. Kenapa? Ya karena saya sendiri sudah punya mobil dan juga mirip Fortuner, hanya lebih tua daripada mobilnya, tapi dia berikan saya terima. Kenapa? Karena dia punya prinsip begini, ini mobil kalau tinggal di rumah saya lebih banyak istirahatnya. Kenapa? Karena ada mobilnya yang lain yang pendek, yang rendah. Orangnya ini pendek, aja bilang, jadi dia sulit naik Fortuner, makin pek ini pendek. Dia lebih senang naiki ini mobilnya yang kecil, yang pendek. Jadi mobilnya Fortuner ini lebih banyak tinggal di rumah. Mancaji berhala ya. Kalau saya berikan kepada guruta setiap jalan pasti amal. Karena hanya melayani masyarakat. Nah, kalau amal berarti ada pahala. Nah, kalau pemakai mobil saya berarti saya juga ada pahala. Karena mobil saya yang ditumpangi, yang dinaiki, itulah. Itu falsafahnya dia menyerahkan mobilnya. Saya katakan, ini sebenarnya terlalu tinggi dia punya target. Ya, dia punya target. Nah, itu. Tapi itu tidak berat rasanya saya terima dibanding dengan tadi ini yang guru yang kasih waktu sakit dikasih sedekah 500.000 itu. Ya. Masih ada lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya kebaikan zakat itu membawa kebaikan. Ini kebaikan tadi jadi benteng, kebaikan jadi obat. Dengan hadis Imam Tabrani ini, hasinu amwalakum bizakat wadawu mardakum bisadaqah. Masih ada lagi yang lain, namun waktu juga membatasi kita. Saya mau berangkat ke Sengkang, ya rencana saya berangkat itu paling lambat jam 8. Dan sekarang sudah tiba saatnya untuk kita salat. Insyaallah besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'ah wa arina al-batila wattiba'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa rahmatullahi minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.